Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simran, NPM 0319011045. Kali ini saya akan lanjutkan penjelasan saya kemarin tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Pertama, kita bahas dulu tentang aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme merupakan salah satu aliran filsafat yang merupakan kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresivisme dalam pendidikan. Rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu reconstruct, yang artinya adalah membangun kembali. Aliran ini bertujuan untuk merombak kembali susunan lama dan mengubahnya ke tatanan hidup yang baru dan bercorak modern. Aliran ini dianggap lebih baik karena menyatakan jika tidak cukup jika seorang siswa atau individu hanya berfokus pada pengalaman kemasyarakatan di sekolah, namun juga mempelopori ke arah masyarakat baru yang diinginkan sesuai perkembangan hidup dan kehidupan sebagai konsekuensi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga seni. Sebenarnya aliran ini sepaham dengan aliran perennialisme dalam menghadapi krisis kebudayaan modern. Bedanya, cara yang dipakai berbeda dengan yang ditempuh oleh perennialisme, namun sesuai istilah yang dikandungnya, yakni berusaha membina sesuatu konsensus yang paling luas dan paling mungkin tentang tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia. Untuk mencapai tujuan itu, rekonstruksionalisme berusaha mencari kesepakatan semua orang mengenai tujuan utama yang dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam sesuatu tataran baru seluruh lingkungannya. Sekarang kita bahas tentang tokoh-tokoh aliran rekonstruksionisme. Pertama, George Counts 1889 sampai 1974. George Counts mengembangkan pendekatan baru terhadap pendidikan. Pokok pikiran George Counts yaitu mengajak para pendidik untuk membuang mentalitas budak, agar berhati-hati dalam mengumpulkan kekuatan dan berjuang membentuk sebuah tatanan sosial baru yang didasarkan pada sistem ekonomi kolektif dan juga prinsip demokratis. Kedua, Caroline Pratt 1867 sampai 1954. Caroline Pratt mengungkapkan idenya dari Francis Roebel tentang sesuatu yang bisa memberikan anak-anak kesempatan untuk mewakili dunia mereka. Ia juga merancang sebuah unit blok yang menjadi bahan dasar di sekolah yang ada di Amerika Serikat. Ketiga, Paulo Freire 1921 sampai 1997. Ide-idenya tentang pendidikan dan menganalisis masalah pendidikan yang berkaitan dengan politik pemerintah yang menjadikan masyarakat bawah sebagai kaum yang tertindas. Tujuan pendidikan tersebut adalah penyadaran, bukan teknik untuk menyalurkan atau untuk pelatihan keterampilan, melainkan merupakan proses dialogis yang mengantarkan seseorang secara bersama dalam memecahkan masalah eksistensial mereka. Kedua, kita bahas tentang aliran eksistensialisme. Secara bahasa, esensi dari eksistensi yakni di luar atau eksternal, sedangkan dalam kata arti internal menempatkan secara filsafat yang berarti memberikan propaganda terhadap manusia serta impetensinya. Sekarang kita bahas tentang tokoh-tokoh aliran eksistensialisme. Pertama, Kari Jasper. Eksistensialisme ditandai dengan pemikiran yang menggunakan semua pengetahuan objektif. Kedua, Soren Aipie Kierkegaard mengedepankan teori bahwa eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang kaku dan statis tetapi senantiasa terbentuk. Ketiga, Jean-Paul Sartre. Manusia yang bereksistensi adalah makhluk yang hidup dan berada dengan sadar dan bebas dari diri sendiri. Ini adalah salah satu statement dan mungkin bernilai teori yang terkenal darinya. 4. Martin Heidegger. Inti pemikirannya adalah memusatkan semua hal kepada manusia dan mengembalikan semua masalah apapun kepada manusia sebagai objek dari masalah tersebut. Ketiga, sekarang kita bahas tentang aliran idealisme.
Latar belakang aliran idealisme ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat, kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato. Plato menyatakan bahwa alam cita-cita itu adalah yang merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruangan ini hanya berupa bayangan saja dari alam ide. Secara historis, idealisme diformulasikan dengan jelas pada abad ke-4 sebelum Masehi oleh Plato 427 sampai 347 SM. Semasa Plato hidup, kota Athena adalah kota yang berada dalam kondisi transisi atau peralihan. Peperangan bangsa Persia telah mendorong Athena memasuki era baru. Seiring dengan adanya peperangan-peperangan tersebut, perdagangan dan perniagaan tumbuh subur dan orang-orang asing tinggal di berbagai penginapan Athena dalam jumlah besar untuk meraih keuntungan mendapatkan kekayaan yang melimpah. Dengan adanya hal itu, muncul berbagai gagasan-gagasan baru ke dalam lini buaya bangsa Athena. Gagasan-gagasan baru tersebut dapat mengarahkan warga Athena untuk mengkritis pengetahuan dan nilai-nilai tradisional. Sekarang kita bahas tentang tokoh-tokoh aliran idealisme. Pertama ada Plato, 477 sampai 347. Menurut Plato, kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam mencari kebenaran. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah mengetahui ide, manusia akan mengetahui jalan yang pasti, sehingga dapat menggunakan sebagai alat untuk mengukur, mengklarifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. Kedua, Immanuel Kant, 1724 sampai 1804. Ia menyebut filsafatnya idealis transedental atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu adalah forum intuisi kita. Dapat disimpulkan bahwa filsafat idealis transedental menitik beratkan pada pemahaman tentang sesuatu itu datang dari akal murni dan yang tidak bergantung pada sebuah pengalaman. Ketiga, Pascal, 1623 sampai 1662. Pengetahuan diperoleh melalui dua jalan. Pertama, menggunakan akal dan kedua menggunakan hati. Manusia besar karena pikirannya, namun ada hal yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia, yaitu pikiran manusia itu sendiri. Menurut Pascal, manusia adalah makhluk yang rumit dan kaya akan variasi serta mudah berubah. Untuk itu, matematika, pikiran dan logika tidak akan mampu dijadikan alat untuk memahami manusia. Keempat, Fichte, 1762 sampai 1914. Ia adalah seorang filsuf Jerman. Ia belajar teologi di Jena pada tahun 1780 sampai 1788 Masehi. Kelima, Schelling, 1775 sampai 1854 Masehi. Schelling telah matang menjadi seorang filsuf saat dia masih amat muda. Pada tahun 1798 Masehi, dalam usia 23 tahun, ia telah menjadi guru besar di Universitas Jena. Keenam, Hegel, pada tahun 1770 sampai 1031 Masehi. Ia belajar teologi di Universitas Tübingen dan pada tahun 1791 memperoleh gelar doktor. Inti dari filsafat Hegel adalah konsep Geist, atau bisa disebut dengan roh atau spirit, suatu istilah yang diliham oleh agamanya. Ia berusaha menghubungkan yang mutlak dengan yang tidak mutlak. Sekarang kita bahas tentang esensi aliran idealisme. Idealisme termaksud aliran filsafat pada abad modern. Idealisme berasal dari bahasa Inggris yaitu idealisme, dan kadang juga dipakai istilah mentalis atau immaterialisme. Istilah ini pertama kali digunakan secara filosofis oleh Leibniz pada mula awal abad ke-18. Leibniz memakai dan menerapkan istilah ini pada pemikiran Plato secara bertolak belakang dengan materialisme Epikuros. Idealisme ini merupakan kunci masuk hakikat realitas.
Idealisme diambil dari kata ide, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme dapat diartikan sebagai sesuatu paham atau aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Menurut paham ini, objek-objek fisik tidak dapat dipahami terlepas dari spirit. Ada pendapat lain yang mengatakan idealisme berasal dari bahasa Latin, idea, yaitu gagasan, ide. Sesuai asal katanya menekankan gagasan, ide, isi pikiran, dan buah metal. Itulah penjelasan sedikit dari saya ataupun penambahan dari saya tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.